Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Jika diibaratkan sebuah tulisan, akhir tahun seperti ini boleh dikatakan sebagai bab penutup atau bab kesimpulan. Atau kita yang suka menonton film, kita bisa mengatakan bahwa akhir tahun seperti ini ibarat episode terakhir daripada sebuah film. Nah, kalau kita menonton film, Bapak Ibu, kita tidak bisa menarik kesimpulan alur cerita daripada sebuah film di awal. Ketika baru film tersebut dimulai, atau kita mau menontonnya udah di pertengahan, kita tidak bisa memberikan kesimpulan yang pasti seperti apa alur cerita tersebut. Demikian juga dengan kita yang suka baca buku misalnya, kita tidak mungkin bisa memberikan kesimpulan terhadap ide atau isi buku itu di awal, di bab-bab awal, ataupun ketika berada di pertengahan. Kita bisa melakukan itu di akhir. Memang kadang-kadang kita bisa menebak-nebak kesimpulannya ketika berada di pertengahan. Demikian juga dengan kehidupan ini, ya, di akhir tahun seperti ini itu merupakan bab-bab di mana atau saat-saat di mana kita bisa menarik kesimpulan dan mau memberikan evaluasi terhadap apa yang kita lalui selama tahun 2022 ini. Pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah, siapa Tuhan bagi kita? Sebagai kesimpulan daripada perjalanan kita selama tahun 2022 ini. Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagi Bapak Ibu yang selama ini kita layani, kita sembah, yang kepadanya kita berharap? Apakah kita memberikan kesimpulan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia sungguh amat baik? Atau kita bisa saja di dalam hati berkata, Tuhan ini adalah Tuhan yang cuek, yang sepertinya tidak peduli dengan kehidupan kita. Umumnya ada 3 sikap yang muncul ketika seorang memberikan evaluasi terhadap kehidupannya di waktu-waktu yang lalu. Yang pertama, orang bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal yang dijalani bersama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita. Bahkan mungkin banyak hal-hal yang kurang baik, tetapi tetap bersyukur, tetap semangat, dan tetap setia mengiring Tuhan. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, ada yang tahun ini belum maksimal, tahun ini belum banyak berhasil, harus lebih semangat lagi untuk di tahun berikutnya. Ada yang punya sikap seperti itu. Ada juga yang kecewa, sedih, menyesal, pesimis. Ya, kecewa mungkin karena banyak hal yang diinginkan tapi tidak terkabulkan, tidak tercapai. Sedih mungkin karena kehilangan. Ya, menyesal mungkin karena membuat keputusan yang mana keputusan itu pada dasarnya tidak baik. Atau seseorang menjadi pesimis oleh karena menjalani kehidupan selama ini tidak baik-baik saja. Akhirnya berkata, nampaknya tidak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, bisa saja kita masih bergumul tentang suatu hal. Bisa saja ada sesuatu yang masih kita harapkan. Mungkin ada yang belum puas menjalani tahun 2022 ini dan berharap di tahun 2023 jauh lebih maksimal di dalam segala sesuatunya. Ini semua bisa saja terjadi. Yang penting untuk kita ingat adalah bahwa jikalau burung-burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tetap dipelihara Tuhan. Demikian juga dengan bunga di bakung, tidak memintal, tidak berdandan, tidak melakukan sesuatu untuk mempercantik dirinya, tetapi diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Apalagi kita, Bapak Ibu. Apalagi manusia yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah, pasti Tuhan jamin kehidupan kita
lebih daripada bunga di bakung, lebih daripada burung di udara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari gunakan akhir-akhir ini, waktu-waktu terakhir di tahun 2022 ini, untuk merenungkan dan berefleksi tentang kasih Tuhan yang sudah kita terima. Berkumpullah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, suami dan istri, untuk merenung bersama-sama tentang kasih Tuhan yang sudah dinikmati dan sudah dirasakan. Tahun depan kita harus mulai dengan hope, dengan pengharapan bahwa kita bisa lebih baik di dalam segala sesuatu, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam segala usaha-usaha yang kita lakukan. Dan kita meyakini bahwa God is good all the time. All the time God is good.